Jangan bapak ibu sangka bapak-bapak polisi yang tegap, yang gagah, punya pistol ini gak punya masalah. Ada orang yang tegap, gagah, punya pistol besi, nggak bermasalah. Masalah di pistol airnya. Di sini tidak ada, di Polda lain ada. Kalau yang di sini ini sehat-sehat semua, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya kuat masalahnya nih nampaknya. Jadi tidak ada hidup ini orang tanpa masalah, tuh nggak ada. Saya sudah nengok suami baik, istri mak lampir. Istri baik, suami genderuwo. Suami baik, istri baik, mertua sundel bolong. Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga suster ngesot. Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga baik, anak tuyul. Jadi trauma healing, trauma ketakutan. Orang kalau sudah kena trauma ini bawaannya takut aja. Contoh trauma Pak Ustadz? Contoh trauma orang yang takut jumpa polisi karena pernah kena tilang. Ustadz kok tahu? Karena saya pernah. Jadi bawaannya takut aja. Nah, jadi tentang musibah ini trauma healing, healing kesembuhan. Cobalah cari di Google itu, healing artinya mencari kesembuhan. Makanya kalau ada ibu-ibu istri polisi ngomong sama bapak, "Bang, izinkan aku jalan-jalan ya, aku mau healing," katanya. Berarti itu trauma itu, Pak. Jadi trauma healing adalah orang yang mengalami penyakit ketakutan, kecemasan tingkat tinggi secara psikologis. Saking takutnya sama Pak polisi, asal melihat orang berseragam langsung naik asam lambung, kencing-kencing, saking ketakutan. Nah, maka orang yang begitu juga kalau kena bencana alam, kena musibah. Yang pertama, saya mau nanya, ibu, bapak, boleh saya nanya? Adakah manusia yang hidup tanpa cobaan? Enggak ada. Adakah manusia yang hidupnya tanpa pernah kena ujian? Enggak ada. Maka itu yang ditanamkan pertama, bahwa kita ini semua hidup ada cobaannya. Itu yang pertama kali ditanamkan. Seakan-akan kita aja yang kena cobaan. Enggak, semua orang kena. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya sudah banyak ketemu manusia yang kelihatannya hidupnya aman, nyaman, adem, ayam, tentram, tenang, senang, kenyang, tapi ternyata dia punya masalah hidup. Jangan bapak ibu sangka bapak-bapak polisi yang tegap, yang gagah, punya pistol ini gak punya masalah. Ada orang yang tegap, gagah, punya pistol besi, enggak bermasalah. Masalah di pistol airnya. Di sini tidak ada, di Polda lain ada. Kalau yang di sini ini sehat-sehat semua, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya kuat masalahnya nih nampaknya. Jadi tidak ada hidup ini orang tanpa masalah, tuh nggak ada. Saya sudah nengok suami baik, istri mak lampir. Istri baik, suami genderuwo. Suami baik, istri baik, mertua sundel bolong.
Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga suster ngesot. Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga baik, anak tuyul. Jadi tidak ada hidup ini yang lepas dari cobaan. Nabi Musa alaihissalam, ujiannya punya ayah, bukan penyembah berhala, pencipta berhala. Berhala-berhala itu yang buatnya ayah Nabi Musa. Namanya Azar namanya. Bayangkan itu ujian Nabi Musa. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus, dibakar dengan api. Menikah, enggak punya anak. Berdoa 86 tahun baru punya anak. Punya anak disuruh sembelih. Nabi Isa alaihissalam berhadapan dengan Titus namanya, penguasa Romawi. Dikejar-kejar, mau disembelih, mau digantung, mau dipasang di tiang salib oleh Titus Raja Romawi. Nabi Muhammad SAW, oh, ujian hidupnya luar biasa. Ustadz Somad kan nggak ada ujian hidupnya. Tengok sendirilah caci maki orang di YouTube itu. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, macam-macam caci maki orang ke saya di medsos itu. Ibu, bapak tengoklah. Tapi insya Allah selesai ceramah di Polda Aceh ini agak berkurang nanti itu insya Allah. Nanti saya posting. Kalian yang berani ngejek, ejek lah, aku bilang. Aku tangkap kalian nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang kita tanamkan dalam diri kita adalah bahwa semua orang ada ujiannya. Menjadi istri berat. Yang paling berat lagi adalah menjadi istri polisi. Betul tak, Bu? Betul kata mereka. Kalau menjadi istri orang biasa, suaminya berangkat pagi jam 8, pulang jam 4 sore. Kalau menjadi istri Pemko, Pemda, Pemprov, ASN, suami berangkat pagi jam 7, masuk kantor jam 8, jam 4 sore pulang jam 5 sudah di rumah. Tapi kalau punya suami polisi, apalagi sedang bencana ini, jangankan mau pulang jam 4 sore, polisi yang dari pusat sedang diturunkan ke Aceh sekarang 1.000 orang, dan nggak cukup, nanti akan turun lagi 50.000 polisi dari pusat, dari Jakarta akan turun kemari. Bayangkan istri-istri mereka berapa lama itu ditinggalkan. Dari 10 calon istri bapak dulu, maklumlah bapak itu mungkin playboy cap tupai kan, 10 calon dia dulu. Kenapalah ibu yang lulus fit and proper test? Kenapa? Padahal calon-calon dia dulu dari mulai TK sudah punya calon. Di SD 6 calonnya SD, kelas 1 lain, kelas 2 lain. Di SMP calon dia. Apalagi setelah dia lulus jadi polisi, punya seragam. Semua tetangga menawarkan jadi istri polisi. Tapi kenapa ibu yang lulus? Ibu tinggal bilang ke mereka, jadi polisi ini berat, biar aku aja. Berbahagialah ibu-ibu istri polisi. Kenapa? Karena insya Allah suami-suami ibu beramal tidak hanya untuk negara, tapi juga untuk akhirat, bernilai ibadah semuanya insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya macam kurang yakin kayaknya. Memang begitu orang kalau aminnya tulus ikhlas Pak Ustadz, enggak terlalu kuat. Jadi semua orang ada ujiannya. Kalau jadi rumput yang rendah diinjak orang, kalau jadi rumput yang tinggi anginnya kencang. Mau jadi rumput rendah diinjak-injak orang.
lapangan sepak bola. Mau jadi pohon yang tinggi, anginnya kencang. Makanya hidup ini, apa itu hidup? Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Life is take risk. Rupanya kalau habis makan gulai belango ini lancar bahasa Inggris kita. Ustadz Somad, ini namanya gulai belango. Ini gulai belango ini pakai ganja Pak Ustadz. Kecuali di Polda ini nggak ada Pak Ustadz. Udah dikasih tahu, saya sudah dijamin. Tidak ada manusia ini yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Saya ketemu dengan profesor, doktor, pejabat, mobilnya mewah, orang kaya, terkenal. Pergi saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia lagi baca buku di atas tempat tidur. Terus saya tanya, mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Iya, Bapak sakit apa? Senyum dia. Hehehe. Sakit apa? Saya bilang. Pelan-pelan dia ngomong. Saya udah sebulan Pak Ustadz. Ya 1 bulan kenapa? Nggak kentut. Sudah sebulan dia nggak kentut. Maka kalau ada di antara bapak ibu yang menahan kentut, jangan tahan, keluarkan. Karena sampai masanya kita mau, dia tak mau. Kentutlah sebelum kentut itu dilarang. Makanya saya di mana-mana kalau saya mau kentut, saya keluarkan aja. Nggak mungkin orang nuduh saya kan? Kalau tercium orang itu nggak mungkin Ustadz katanya kan? Gara-gara itulah, gara-gara menengok orang yang kita sangka nggak punya masalah, ternyata dia punya masalah. Saya diundang ke rumah orang kaya. Ini jalan, ini jalan. Ini antara jalan dengan jalan ini di tengahnya ada taman. Taman di tengah rumah. Saya begitu masuk ke dalam rumah itu, dan semua tamu-tamu yang masuk ke rumah itu macam menengok kucing Anggora. Apa nggak terkejut kita? Masuk dari sini taman, masuk dari sini taman. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ibu, Bapak, nanti kalau tamu datang, nanya, dia muji, jangan lupa sertakan Allah. Ini rumah ibu ya? Alhamdulillah. Ini anak ibu ya? Masya Allah. Ini istri bapak ya? Tabarakallah. Ini suami ibu ya? Innalillah. Jangan lupa sertakan Allah. Jangan lupa itu. Balikkan kepada Allah. Saya pun menengok itu. Masya Allah, tabarakallah. Hebat, luar biasa. Habis itu saya ditanya. Ustadz Somad, ya, ada yang mau kami tanya Pak Ustadz? Saya bilang boleh. Tapi kami nanyanya 4 mata boleh Pak Ustadz? Saya bilang kan jangan 4, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya bilang. Apa? Saya bilang. Apa hukumnya anak gadis perempuan sholat di atas kasur? Saya sangka dia mau ngetes ilmu saya. Anak gadis sholat di atas kasur. Saya pun dibawa masuk ke kamar. Allah, rupanya anak gadisnya umur 25 tahun, tidak pernah turun dari atas kasur, lumpuh total. Tidak semua air yang tenang itu tak ada riaknya, Bu. Tidak semua air yang tenang itu tidak bergejolak. Kadang air itu nampak tenang, tapi di dalam itu berkecamuk di dalam. Jadi kunci yang pertama kalau kita mau healing, mau tenang adalah bahwa semua kita ini punya ujian dan punya cobaan. Oh, enaklah kau ya, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Aku di rumah aja.
Kenapa kau di rumah aja? Aku nggak bisa pergi-pergi. Kenapa kau nggak bisa pergi? Keningku berbisul. Karena kalau aku pergi malu, keningku berbisul, maka aku rumah aja. Oh, jadi kau anggap aku enak pergi ke sana kemari? Iya, aku ini pergi ke sana kemari nggak pernah duduk. Kenapa? Pantatku berbisul. Mohon maaf, tapi bukan berarti saya pergi ke sana nih karena berbisul, bukan. Jadi kadang kita menengok orang yang enak, padahal sebenarnya kita menengok biji mata kita ini kita ulurkan ke orang. Orang kaya bawa mobil di jalan tol. Apa kata dia? Enaknya lah petani itu ya, bisa makan siang sama istrinya, angin sepoi-sepoi. Aku sekarang sibuk, mesti jalan raya, nggak ketemu anak istri. Menurut dia, yang bahagia adalah petani yang sedang duduk makan siang. Petani yang ada di pondok itu pun menengok orang naik mobil di jalan tol itu ngomong juga, enak juga lah jadi orang kaya itu ya, naik mobil dia, padahal mobil itu pun kredit. Dari bunyi klaksonnya kedengaran kredit, kredit. Jadi kalau mau tenang itu adalah menyadari bahwa setiap kita ini ada ujiannya masing-masing. Kira-kira suara saya jelas enggak? Jelas suara saya? Alhamdulillah. Memang hebat Polda Aceh ini. Suara enggak jelas dipasang sound system, mantap. Muka enggak jelas diperbesar. 2 dibuat. Karena kalau sini kecil kali, yang ujung nengok saya macam beras kan, kecil kali. Oh, dipasang besar-besar, saking besarnya hidung pun macam terowongan mina dua. Gigi pun sebesar kapak dua. Lah hebatnya ceramah malam ini. Kalaupun nggak jelas suara saya, jangan khawatir. Ini ceramah di Polda Aceh malam ini nanti bisa diulang lagi di rumah. Karena ini akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Yang pertama, bahwa setiap kita ini ada ujiannya. Setiap orang ada ujiannya, setiap ujian ada orangnya. Iya, tapi kami tengok Ustadz Somad itu hidupnya nggak ada ujiannya. Oh, kalau ku ceritakan ujianku ini, Bu, nggak usahlah ku ceritakan ya. Nanti kurus ibu macam saya. Nggak usahlah saya ceritakan ya Pak. Saya ceritakan nanti ujian hidup saya ini berat. Maka kita sudah paham sajalah masing-masing ujian kita. Yang penting mudah-mudahan kita semuanya lulus ujian ini insya Allah. Amin. UAS namanya, ujian akhir semester. Yang kedua, setelah kita sadari bahwa setiap kita ini ada ujiannya, kita tidak mampu kalau sendirian, maka kita mesti minta tolong. Minta tolong yang pertama kepada Dia yang Maha Besar, maka kita angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Besar ujian kami ini Pak Ustadz. Ada musibah di Sumatera Barat, ada musibah di Sumatera Utara, tapi yang paling besar di Polda Aceh. Suami kami nggak pulang-pulang Pak Ustadz. Allah Maha Besar. Maka yang bapak-bapak polisi angkat tangan. Yang besar itu Allah. Tak ada, manusia ini kecil semua. Allah Maha Besar. Angkat kedua tangan, katakan Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar kabira. Ibu pun juga begitu. Anak kecil, pampers tak ada, anak menangis, tabungan, bukan tabungan, tabung gas habis, tabungan pun habis juga. Susu bayi belum dibeli, suami pula jauh, mau ditelepon pulsa tak ada,
connect internet pun tak bisa. Angkat tangan. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Maka kalau kita dipuji orang, begitu juga. Oh, tadi malam di Polda Aceh, Ustaz Abdul Somad tablik akbar, ramai, Allahu Akbar. Begitu. Ibu pun kalau diejek-ejek orang, kok aku tengok makin besar aja sekarang, Allahu Akbar. Allah Maha Besar bilang. Kita ini kecil, tak ada apa-apanya. Nah, ini saya kan habis ceramah di Polda Aceh ini, nanti pasti dipuji-puji orang. Kemarin ku tengok kau di Polda Aceh ya Abdul Somad, Allahu Akbar, saya bilang. Karena kalau tidak begitu, kita akan merasa diri kita besar, kita akan merasa diri kita hebat, kita akan merasa diri kita di atas awan. Tapi kalau kita besarkan Allah, maka yang lain itu kecil. Begitu juga dengan ujian-ujian yang besar itu terasa kecil kalau Allah yang Maha Besar. Semuanya kita serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya iftitah itu isinya nggak ada doa, Bu. Pak polisi, iftitah itu isinya nggak ada doa. Iftitah itu semuanya isinya adalah menyerahkan kepada Allah. Sekarang kita baca. Iftitah itu dibaca 4 napas. Napas kita itu dibagi 4 dalam iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal 4 napas. Makanya saya heran kali kalau ada orang sholat bisa pula iftitah sama fatihah sama ayat 1 nafas.